Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok 13 dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai International Operational Management dan Supply Chain. Boleh di next? Boleh di next? Ya, di sini ada tim kami dan kita masuk ke yang pertama adalah membangun jaringan produksi lintas benua. Nah, di era globalisasi perusahaan itu nggak lagi hanya memproduksi barang di suatu negara, namun banyak perusahaan multinasional membangun jaringan produksi yang tersebar di berbagai benua agar bisa beroperasi lebih efisien dan mampu memenuhi kebutuhan pasar global. Nah, langsung masuk yang pertama, di sini ada pengertian. Nah, jaringan produksi lintas benua itu adalah strategi perusahaan untuk menghubungkan aktivitas produksi di berbagai negara. Dan setiap negara yang dipilih berdasarkan keunggulannya. Misalnya kayak biaya tenaga yang lebih rendah, ketersediaan bahan baku, teknologi yang lebih maju, atau lokasi yang emang dekat dengan pasarnya gitu loh. Lalu tujuan utama dari strategi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi produk, menekan biaya operasional, mempercepat distribusi produk, serta meningkatkan daya saing di perusahaan pasar internasional. Nah, jadi dengan membagi proses produksi ke beberapa negara, perusahaan itu dapat memanfaatkan keunggulan masing-masing wilayah secara optimal. Lalu kita masuk ke tujuan membangun jaringan produksi global. Yang pertama itu ada menekan biaya produksi secara global, memanfaatkan keunggulan setiap negara, mendekatkan produksi dengan pasar internasional, meningkatkan fleksibilitas, lalu mempercepat distribusi produk ke konsumen, seperti yang udah saya bilang tadi. Boleh next slide? Nah, selanjutnya itu adalah komponen utama jaringan produksi. Yang komponennya di sini tuh ada tiga. Yang pertama itu resource. Resource yaitu menentukan sumber atau bahan baku, komponen, maupun pemasok yang paling efisien dan berkualitas. Yang kedua itu adalah location, yaitu memilih negara yang paling tepat untuk mendirikan fasilitas produksi dengan mempertimbangkan biaya, tenaga kerja, dan kondisi bisnis. Sedangkan yang terakhir adalah logistik, yaitu mengatur proses pengiriman bahan baku maupun produk jadi agar dapat sampai ke tujuan dengan biaya seefisien mungkin dan waktu yang tepat. Lalu masuk ke faktor penentuan lokasi produk. Nah, sebelum membangun pabrik di suatu negara, perusahaan itu harus mempertimbangkan beberapa faktor penting. Yang pertama ada biaya tenaga kerja, ketersediaan sumber daya, infrastruktur, kebijakan pemerintah, pajak dan tarif, resiko politik, nilai tukar mata uang, dan yang terakhir itu kedekatan dengan pasar. Boleh di next? Selanjutnya masuk ke supply chain management. Nah, eh, supply chain management itu merupakan proses mengelola aliran bahan baku, proses produksi sampai ke tangan konsumen. Nah, dalam skala internasional, perusahaan itu bekerja sama dengan pemasok dari berbagai negara untuk memperoleh bahan baku terbaik dengan biaya yang sangat efisien dan kompetitif gitu loh. Nah, manajemen rantai pasok yang baik itu membantu perusahaan agar menjaga kelancaran produksi, mengurangi keterlambatan pengiriman, dan memastikan produk tersedia sesuai permintaan. Lalu berikutnya itu ada, boleh di next slide, sorry. Nah, di sini ada contoh penerapannya. Di sini ada dua perusahaannya. Yang pertama itu Intel dan Nestle. Kita mulai dari Intel dulu. Nah, Intel itu menggunakan proses produksi yang relatif sama di berbagai negara. Sehingga teknologi dan komponen yang didapat dan dipindahkan itu bisa mudah gitu loh dari antar satu fasilitas ke fasilitas lainnya. Sementara itu di Nestle itu di Nestle atau Nestle, nah menerapkan strategi yang berbeda. Perusahaan itu menyesuaikan produk, bahan baku, terus bahkan kemasannya sesuai dengan karakteristik dari setiap negara gitu loh, agar mereka itu lebih masuk ke konsumen lokal mereka. Dan dari kedua contoh tersebut kita tuh bisa melihat bahwa setiap perusahaan itu memiliki produksi yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, yaitu meningkatkan efisiensi sekaligus memenuhi kebutuhan global. Terus masuk ke yang terakhir itu adalah manfaat. Nah, dengan membangun jaringan produksi lintas benua, perusahaan itu memperoleh berbagai manfaat. Di antaranya itu ada efisiensi biaya operasional,
terus akses ke sumber daya terbaik, peningkatan kapasitas produk, distribusi produk yang cepat, daya saing perusahaan yang meningkat, lalu yang terakhir itu kemampuan merespon perubahan permintaan pasar global. Next. Oke. Selanjutnya adalah strategi integrasi pertumbuhan global. Jadi strategi integrasi ini adalah ekspansi bisnis multinasional untuk meminimalkan risiko pasar, mengurangi biaya transaksi, dan memperbesar dominasi. Eh, di sini ekspansinya tuh ada beberapa metode. Di antaranya tuh ada integrasi vertikal, yaitu menguasai rantai pasok. Lalu ada namanya integrasi horizontal, yaitu menguasai pesaing pasar. Boleh di next? Oke. Jadi sini ada namanya strategi integrasi vertikal dalam skala global. Sejauh mana perusahaan tuh memproduksi sumber dayanya sendiri di setiap langkah manajemen operasi, baik dari hulu maupun ke hilir. Jadi dari ujung ke ujung tuh kemampuan perusahaannya ini gimana gitu, cara memproduksi sumber dayanya. Lalu fokusnya itu adalah di manajemen rantai pasokan atau supply chain manajemen lintas negara gitu. Lalu di integrasi ini ada namanya dua arah. Yang pertama itu namanya integrasi ke belakang, yaitu perusahaan mengakuisisi pemasok global untuk menjamin bahan baku dan kualitas produk. Lalu selanjutnya itu ada namanya integrasi ke depan, di mana ini perusahaan tuh mengakuisisi distributor atau retail untuk mengontrol penjualan ke konsumen. Contohnya itu apa sih? Contoh itu adalah British Petroleum atau BP. Yang kita tahu BP itu kan kayak hmm, kayak Pertamina tapi kan versi swastanya gitu. Kayak warna hijau itu. Itu merupakan bisnis internasional yang terintegrasi secara vertikal. Satu unit mengeksplorasi minyak di seluruh dunia dan unit internal lainnya tuh mengekstraksi, menyuling, serta memasarkan minyak tersebut ke pelanggan akhir. Boleh tolong di next? Oke, selanjutnya namanya strategi integrasi horizontal dalam skala global. Strategi ini memperluas pangsa pasar dengan cara mengakuisisi perusahaan kompetitor di tingkatan bisnis yang sama. Metode utama global itu dilakukan melalui foreign direct investment, di mana suatu negara itu melakukan penanaman modal asing di negara lain gitu, menggunakan acquisition strategi atau strategi akuisisi di negara lain itu. Keuntungan terutamanya itu diantaranya ada perusahaan perusahaan tuh langsung mendapatkan pabrik, karyawan, merek, teknologi, dan jaringan distribusi lokal secara instan. Lalu menciptakan skala ekonomi global tanpa perlu menambah kapasitas fasilitas produksi baru ke dalam industri yang sudah jenuh. Contohnya itu adalah perusahaan Cimex CA atau Damesico. Ini perusahaan kayak semen gitu lah untuk bahan bangunan gitu. Itu mengakuisisi saingannya RMC Group itu dari Inggris senilai 5,8 miliar dolar. Langkah ini menjadikan Cimex sebagai pemimpin pasar beton siap pakai terbesar di dunia secara instan dan memperluas pasarnya ke daratan Eropa. Boleh tolong next? Nah, sekarang kita lanjut ke ketahanan rantai pasok internasional atau supply chain resilient. Sebelumnya saya izin kepada Bu Fani, mohon maaf kalau misalkan tampilan saya cuman backgroundnya doang karena lagi ada kendala di lampu saya dan recordnya kelompok kami ketika malam gitu ya. Baik, lama-lama lagi lanjut aja nih ya. Jadi kita mulai dari konsep ketahanan dan resilient. Secara sederhana ini adalah kapasitas sistem rantai pasok global di mana kita tuh menyerap pukulan dari gangguan besar seperti pandemi, perang dagang, atau bencana alam, kemudian mampu bertahan dan pulih dengan cepat ke kondisi normal. Lalu fokus utamanya di sini bukan sekedar efisiensi, melainkan kesinambungan bisnis jangka panjang. Untuk mencapai ini nih ada tiga hal yang harus kita miliki. Yang pertama itu diversifikasi geografis, di mana agar kita tidak bergantung pada satu negara saja. Jika satu kawasan mengalami krisis, operasional kita tetap bisa berjalan di kawasan lain. Yang kedua itu ada redundansi strategis. Maksudnya apa? Di mana kita perlu menyediakan cadangan persediaan atau safety stock di titik-titik distribusi penting sebagai penyangga saat terjadi kelangkaan.
Sementara itu yang ketiga itu visibilitas end to end, yang dimana kemampuan memetakan seluruh alur pasok secara transparan, sehingga kita tahu nih di mana titik-titik terlemah yang perlu kita amankan sebelum masalah benar-benar terjadi. Bisa di next, operator. Next. Nah, di sini ada kelincahan rantai pasok internasional supply chain agility. Nah, tadi kan kita geser nih ke kelintahan atau agility. Jika ketahanan tadi bicara soal bertahan dari krisis besar, kelincahan ini bicara soal seberapa gesit nih kita merespon fluktuasi harian, seperti perubahan tren konsumen yang mendadak gitu atau gangguan pasokan kecil. Nah, fokusnya adalah kecepatan dan responsivitas tanpa harus mengeluarkan biaya yang membengkak nih. Karakteristik utamanya itu yang pertama, digitalisasi data real time. Sehingga kita bisa memantau nih material secara instan meski berada di negara yang berbeda. Lalu yang kedua itu fleksibilitas operasional. Maksudnya apa? Yakni kemampuan kita nih untuk mengubah rute distribusi atau mengubah volume produksi dalam waktu singkat sesuai permintaan pasar. Dan terakhir ini kolaborasi ekosistem yang artinya kita harus punya hubungan komunikasi yang sangat cepat dan terintegrasi antara kita, pemasok, dan distributor itu sendiri. Bisa di next. Nah, di sini ada sinergi ketahanan dan kelincahan global. Nah, jadi apa itu sinergi ketahanan dan kelincahan global? Ini kurang lebih kayak simpulan lah. Jadi ketahanan dan kelincahan adalah dua kekuatan yang harus berjalan beriringan. Ketahanan adalah benteng kita saat terjadi krisis, sementara kelincahan adalah mesin untuk tetap kompetitif dalam menangkap peluang setiap harinya gitu. Jadi kita harus mulai bergeser dari pola pikir lama yang mengejar biaya murah atau cost efisiensi menuju keseimbangan baru. Di tengah dunia yang penuh dengan volatilitas dan ketidakpastian, perusahaan itu perlu menyeimbangkan ketahanan kelincahan. Itu merupakan strategi supaya kita bisa bertahan gitu. Di sini ada integrasi dua kekuatan, keseimbangan strategis dan dampak komprehensifnya. Seperti itu. Bisa di next. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertama yaitu inovasi dan teknologi dalam manajemen operasi global. Nah, di era persaingan yang semakin ketat ini, perusahaan multinasional tuh tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara konvensional lagi. Inovasi dan teknologi menjadi tulang punggung dalam manajemen operasi global, yaitu penggunaan teknologi modern seperti kayak ada AI, Internet of Things, Big Data Analytics, atau Cloud Computing. Nah, yang pertama itu ada AI atau Artificial Intelligence. Itu teknologi ini memungkinkan sistem untuk belajar menganalisis data, dan mengambil keputusan secara otomatis, mulai dari prediksi permintaan hingga otomasi proses produksi. Yang kedua ada Internet of Things atau IoT. Nah, melalui IoT ini, perangkat-perangkat fisik di seluruh rantai real time, memungkinkan pemantauan kondisi gudang. Yang ketiga ada Big Data Analytics atau volumenya tuh data yang dihasilkan operasi global tuh kan gede banget kan. Nah, Big Data ini membantu perusahaan untuk mengolah data tersebut menjadi insight yang bisa diambil keputusannya. Lalu yang keempat ada cloud computing, yaitu dengan cloud itu seluruh sistem dan data perusahaan bisa diakses dari manapun di seluruh dunia, memungkinkan bisa berkolaborasi dengan perusahaan manapun. Lalu next ada aspek keberlanjutan dalam rantai pasok global. Nah, keberlanjutan dalam rantai pasok global itu bukan sekedar tren doang ya. Ini adalah keharusan. Secara definisi, keberlanjutan tuh rantai pasok adalah upaya mengelola seluruh aktivitas rantai pasok dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan seperti ada triple bottom line konsep ini. Itu ada yang pertama itu dituntut untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dari usaha mereka gitu. Lalu yang kedua ada sosial. Itu keberlanjutan juga berarti memastikan bahwa seluruh pihak dalam rantai pasoknya ini diperlakukan secara adil dan manusiawi. Contohnya pekerjaannya dibayar dengan upah yang layak, suppliernya dibayar dengan harga yang pantas. Lalu yang ketiga itu ada ekonomik. Nah, aspek ekonomi ini tentu saja keberlanjutan itu harus tetap menghasilkan nilai ekonomi yang nyata melalui efisiensi biaya, ketahanan rantai pasok, dan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pemasok. Lalu selanjutnya, eh Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika misalkan ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Fani.